Sepertinya Mbak Renata ini mungkin bekerja di corporate ya. Jadi pertanyaannya juga cukup komprehensif, bagaimana perusahaan digital mengantisipasi isu keamanan dan privasi data. Nah ini juga penting ya, saya rasa pada saat kita ada di era sekarang gitu, sebagai pengguna internet, sebagai konsumen ya, kita bicara dari perspektif konsumen, tentunya kita ingin data-data kita pada saat kita bertransaksi atau berkomunikasi dengan pihak korporat, kita menjalankan sebuah layanan, memakai layanan itu bisa aman. Karena seringkali juga bahkan dari pihak seperti bank saja data kita bisa bocor. Misalnya untuk marketing kartu kredit misalnya. Kalau misalnya itu untuk data dari satu corporate sih nggak masalah ya. Kadang data itu bisa bocor ke mungkin bank-bank atau perbankan yang lain bahkan gitu. Itu yang berbahaya. Oleh karena itu ini satu concern yang baik ya Mbak Renata, bisa menjadi masukan kepada tempat mungkin perusahaan di mana kita bekerja atau kita juga sebagai customer atau konsumen, nasabah gitu ya, harus push di narasi gitu ya, bagaimana kita mendemand bahwa perusahaan-perusahaan harus juga punya etika keamanan digital yang ditegakkan untuk customer-customernya. Nah, dari kita tidak hanya push dan narasi seperti itu sebagai customer atau nasabah, tapi juga bisa lebih kritis, Mas Gifar. Jadi kalau kita misalnya akan bertransaksi dengan pihak apapun sebetulnya, mau itu bank, mau itu koperasi atau perusahaan apapun yang membutuhkan data pribadi kita harus secara kritis bertanya, bagaimana pihak perusahaan Anda itu punya komitmen untuk menjaga data pribadi saya. Oke, saya kasih ke Anda fotokopi KTP saya atau foto KTP saya. Tanyain secara detail, ini mau dipakai untuk apa? Dan disimpan di mana? Apakah setelah diupload kemudian data mentahnya dimusnahkan? Apakah kemudian ini disimpan di database dari perusahaan Anda? Itu harus ditanyakan sampai detail gitu. Dan itu sesuatu yang kita perlu lakukan. Semakin kesini kita harus semakin kritis gitu ya, karena kita lagi-lagi kita nggak pernah tahu apakah memang yang pegang data itu, bagaimanapun yang namanya data digital ada orang yang pegang juga gitu. Database ada orang yang pegang juga kan. Setidaknya kalau misalnya semua masyarakat atau mayoritas masyarakat punya sense of criticism atau bagaimana kita kritis sama-sama gitu, serasa juga nantinya secara communal, semua perusahaan akan jauh lebih berhati-hati dan mereka akan betul-betul menjaga privasi dari customer atau database nasabahnya dan lain sebagainya. Itu kita perlu lakukan ya. So dua hal, yang pertama kita harus betul-betul push narasinya, kita bareng-bareng untuk mendemand perusahaan dan juga bagaimana corporate menjaga keamanan data kita. Dari pihak perusahaan juga harus melakukan hal yang sama, bagaimana kita bisa mengedukasi, menjelaskan bahwa kita punya sistem data keamanan yang sudah rapi supaya customer kita tidak khawatir. Yang kedua tentunya bagaimana kita harus lebih kritis sebagai pihak pengguna layanan untuk tidak sembarangan share data. Kalaupun kita harus share, kita harus demand informasi bagaimana Anda menyimpan data saya. Kalau mereka tidak bisa berikan, saran saya apa? Kalau mereka tidak bisa edukasi ke sana, ya bahkan mungkin transaksinya batalkan saja gitu, kerjasamanya tidak perlu dijalin dan lain sebagainya gitu. Berarti tidak ada goodwill dari pihak perusahaan ataupun corporate untuk menjalin kerjasama dan menjaga kerahasiaan data pribadi. So hal-hal tersebut bisa di concern untuk pihak perusahaan, bisa lebih hati-hati dan lebih meticulous, lebih detail dalam menjaga terkait isu-isu keamanan dan privasi data. Yeah. Itu Mas Gifar. Nah, kalau di dalam hal ini yang dibicarakan adalah ketika Anda, mungkin ini simpelnya ya, mendownload aplikasi atau mendapatkan software baru, pastikan Anda membaca terms and condition yang tulisannya panjang dan banyak itu dan kadang-kadang full English ya. Kalau memang Anda memang betul-betul peduli dengan keamanan dan privasi data Anda tentunya.